di tahun itu. Ricardo Glayel. Jadi itu semua, dan waktu Panco itu saya juga udah mulai meniti karir saya di Binaraga. Jadi Binaraga dan Panco sebenarnya jalannya berbarengan. We are in my room. Ya memang uniknya, nah ini tadi uniknya, olahraganya berbeda dengan bulu tangkis. Kalau bulu tangkis memang olahraganya anak muda, jadi harus dimulai dari awal dulu, dari muda sekali. Betul. Kalau Binaraga, saya olahraga yang saya sambi sebagai mahasiswa sebenarnya. Tapi yang ada, taunya prestasi saya malah meningkat Malah di gitu. sana. Iya, karena akhirnya saya dapat medali perak PON tahun 1993. Itu di Bali pertama kali. Di Balinya waktu itu sebelumnya kejuaraan wilayah namanya waktu itu. Dulu pertandingannya itu di GOR di Denpasar. Kok bisa dikirim ke Bali, beli di Jakarta? Karena waktu itu kejuaraan wilayah namanya waktu Tapi itu. beli di Jakarta sudah pernah ikut turnamen? Belum. Belum. Baru pertama kali. Langsung ke Bali? Iya, langsung Itu beli bertanding di mewakili Bali. apa? Mewakili DKI Jakarta. Wih, hebat deh. Mewakili DKI Jakarta, kejuaraan di Bali saya juara 1. Dulu pertandingan finalnya di Hotel Bintang Bali itu di sana. Oh, di Kute. Iya, nah jadi untuk pertama kalinya saya masuk Bali Post, lalu masuk koran, lalu dapat hadiah. Nah pada saat itulah mungkin almarhum ayah saya melihat, oh kok kayaknya kamu ternyata serius ya di olahraga ini gitu. Itu tahun 92 beli ya? Iya, tahun 91 yang di Balinya. 91 di Bali ya? Tahun 91, tahun 92 saya ikut Prapon di Semarang, tahun 93 saya ikut PON, tahun 94 saya ikut kejuaraan nasional, saya juara nasional, tahun 95 saya ikut kejuaraan Asia, saya juara Asia, tahun 96 saya ikut kejuaraan dunia, saya juara dunia. Wow. Jadi Itu SEA Games Cepet. kan beli waktu itu ya? tahun 97-nya. Tahun 97-nya? Iya, 97-nya saya ikut SEA Games, saya dapat juara di Saya kenal beli itu tahun 97 beli. Oh iya. Tapi terkenal tenarnya beli tahun 97. Iya. Iya. Karena waktu saya juara Asia tahun 95 itu pertama kali saya diekspos oleh media waktu itu. Jadi saya masuk koran dan sebagainya. Dan di tahun 96 itu saya pada saat itu ya dapat kesempatan bermain iklan lah, represent produk-produk minuman kesehatan atau segala. Nah pada saat itu makanya mungkin orang banyak kenal saya melalui sana gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan menjadi public figure, dikenal, diundang ke berbagai media dan sebagainya gitu. Tapi dari dulu memang saya selalu beranggapan adalah bahwa menggunakan media sebagai kendaraan saya untuk memperkenalkan olahraga saya sebenarnya gitu. Jadi Media beli ya? iya, jadi media itu sebagai upaya untuk memperkenalkan olahraga saya, bukan memperkenalkan saya sebenarnya. Saya ingin memperkenalkan olahraga saya. Kenapa beli? Kan dulu cara berpikirnya bukan kita memperkenalkan olahraga kita. Orang kecenderungan berpikirnya memperkenalkan saya. Dirinya, iya, karena mungkin dirinya nanti kan mungkin mau jadi artis atau mungkin mau jadi apa gitu ya. Kalau Motivasi beli waktu itu? mau jadi atlet aja. Jadi niatan saya adalah saya kepengen orang lain kenal tentang olahraga Binaraga itu seperti apa gitu. Jadi semua media, apakah main iklan ataukah apa. Dulu saya kenapa nggak memilih untuk ada di jalur dunia hiburan, entertainment, kan dulu kan ditawarin kan kayak misalnya sinetron, film gitu kan. Sampai hari ini pun masih. Tapi saya merasa bahwa mungkin dunia hiburan tidak memiliki kebutuhan sebesar dunia Binaraga atau olahraga terhadap saya gitu. Makanya jadi saya merasa first thing first aja, prioritas saya mau mengembangkan olahraga saya. Karena waktu saya mengembangkan olahraga saya lihat sarana fasilitas di Indonesia tuh masih dikit sekali. Pengetahuan orang tentang olahraga juga masih rendah. Event-event kegiatan olahraga nggak ada. Suplementasi nggak ada yang jual juga pada saat itu. Majalah olahraga Binaraga misalnya fitness nggak ada juga. Lalu selain itu juga kayak fasilitas itu juga terjadi disparitas yang begitu besar. Kalau ada fasilitas yang bagus, afiliasi dengan hotel tapi mahal. Tapi di sisi lain ada yang murah tapi biasanya tidak terawat dengan baik gitu. Oke. Nah, Itu jadi tahun makanya- 98 udah beli ya? Oh enggak, itu sih sebenarnya saya udah merasakan itu sejak tahun 90, pada saat saya juara itu di tahun 95, 96, 97 Juara PON itu. waktu itu, Iya. PON saya juara itu tahun 96 kalau 96, PON-nya. ya. Karena kan PON kan setiap 3 tahun waktu Betul, dulu. Kalau sekarang nggak tahu ya jadi 4 tahun atau dulu 4 tahun sekarang jadi 3 tahun ya kalau nggak salah. Tapi PON saya pertama 93 saya medali perak,
PON kedua saya 96, saya baru medali emas. Piala Dunia itu Piala Dunia apa, Bli? Kejuaraan dunia itu di Amerika. Saya kebetulan masuk ke dalam satu organisasi drug tested organization. Jadi binaraga natural dunia. Saya tanding di kejuaraan dunia. Nah, saya berhasil menjadi juara di Amerika. Tahun berapa, Bli? Tahun 96. Sebelum waktu SEA Games ya? Sebelum SEA Games. Sebelum SEA Games ya. SEA Games 97 ya. Iya, SEA Games 97. Ya kalau SEA Games itu sebenarnya lebih mudah bagi saya karena kejuaraannya di bawah kan, itu kan Asia Tenggara. Betul. Justru 96 lebih berat waktu itu, Bli ya. Iya, lebih berat karena dunia. Nah, di 95 saya juara Asia, itu juga sebenarnya udah kayak Asian Games, cuma pada saat itu kan binaraga nggak masuk Asian Games gitu. Jadi saya nggak bisa menikmati Asian Games gitu. Padahal saya berkali-kali juara Asia. Jadi di antara tahun 95 sampai 2000 itu saya kan juara Asia terus. Betul. Jadi betul. cuma karena binaraga single event bukan masuk dalam multi event, jadi akhirnya saya tidak menikmati si medali emas Asian Games itu. Tapi ya nggak masalah, kalau bagi saya kan sama aja ya gitu. Betul, karena itu semua hanya lebih kepada simbol-simbol. Tapi saya sudah merasakan, oh saya pernah tanding di tingkat Asia, lalu saya tanding di tingkat dunia juga. Di tingkat dunia pada saat itu ada dua organisasi. Satu organisasi yang non-drug tested, itu kayak Mr. Universe. Satu organisasi yang drug tested, itu seperti Musclemania sama Superbody. Itu, nah saya ikut di kejuaraan dua-duanya, saya ikutin gitu. Cuma di Mr. Universe saya cuma masuk 10 besar, di Musclemania saya juara dunia. Wow. Iya gitu. Yang paling berkesan berarti tahun 96 itu, Bli ya? Waktu di Amerika pertama untuk kejuaraan dunia. Ya sebenarnya kalau bilang berkesan itu ya saya yakin kejuaraan pertama saya di Bali juga berkesan. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin semakin besar itu kesannya semakin lebih besar lagi atau pencapaian lebih gede. Prestasinya. Saya rasa sih saya nggak merasa gitu ya. Menurut saya semuanya sama aja gitu. Jadi bagi saya ketika pertama kali saya menang di Bali di kejuaraan wilayah, bagi saya itu udah besar gitu. Dan ketika saya akhirnya jadi juara Asia, juara dunia, itu hanya lebih kepada sebuah akumulasi daripada investasi perilaku saya yang memang saya kerja keras. Akhirnya konsekuensinya, ganjarannya adalah si juara itu. Makanya kenapa saya selalu bilang, saya nggak pernah kayak kaget atau apa jadi juara gitu ya, karena saya bilang ya orang saya kerja keras ya pasti juara gitu. Jadi bagi saya ya biasa aja ya, nggak gimana-gimana. Jadi ketika saya jadi juara dunia sama ketika juara Asia atau ketika saya juara pertama kali di Bali, perasaannya ya hampir kurang lebih sama sih. Bli, ada 3 kesan yang saya tangkap dari motivasi kehidupan di balik story Bli dari lahir ya. Akan tetapi coba kita renungkan, Bli. Yang pertama adalah Bli tadi berkata mengenai kita harus tahu potensi kita di mana, dan untuk mencari potensi kita mesti melakukan mencoba, dan akhirnya saya menemukan potensi saya di binaraga. Betul. Itu yang pertama yang tadi Bli sampaikan. Yang kedua, bagi saya pencapaian itu adalah hal yang semuanya berkesan. Karena sesuatu yang baru itu mesti kita harus rasakan, dan juara itu sudah pasti kalau kita kerja keras, dia. Betul. Dan Bli tahu nggak apa yang orang-orang sering pelajari dari Bli? Badan besar, otot gede, tapi Bli orangnya sangat rendah hati, Bli. Di mana-mana kita lihat dan perhatikan Bli orang yang sangat rendah hati, Bli. Yang mau kita tanyakan, Bli, mengenai motivasi kehidupan, pencarian dan penemuan sebuah bakat. Menurut Bli, pendapat Bli gimana tuh, Bli? Ya sebenarnya kita bersyukur ketika kita bisa bekerja di bidang sesuatu yang kita sukai, yang nanti kita maknai sebagai oh ini bakat dan potensi saya. Tapi di sisi lain banyak sebagian orang juga yang tidak memiliki privilege seperti itu, akhirnya dia tidak bisa bekerja di bidang yang dia kerjakan, tapi akhirnya dia terpaksa untuk belajar untuk mencintai apa yang dikerjakan. Jadi kalau ada istilah orang bilang kita so grateful katanya kalau kita bisa we do what we love gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak punya privilege tersebut, kita need to learn to love what we do gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara yang namanya kecintaan itu sebenarnya kita bisa lakukan di mana saja. Either kita
melakukan sesuatu karena bakat dan potensi kita, akhirnya kecintaan itu kayak nggak pernah hilang gitu, tenaga energi jadi tinggi terus karena kita memainkan musik kita sendiri gitu, bukan memainkan musik orang lain. Tapi di sisi lain, kalaupun juga kita harus melakukan satu pekerjaan yang mungkin karena panggilan kebutuhan, tapi kalau kita tidak kelaparan akan arti dan makna, kita bisa melihat bahwa oh ya nggak apa-apa saya kerjakan itu, tapi hasil dari pekerjaan itu nanti juga sama juga. Saya akan mendapatkan kebermanfaatan yang saya bisa rasakan sebagai kecintaan saya juga ketika saya melihat keluarga saya bisa mendapatkan penghasilan, ketika saya kerja, meskipun kerjaannya mungkin kan banyak orang kan yang kalau bisa dibilang katanya berdasarkan statistik itu 70% daripada kita itu menjalankan pekerjaan bukan karena panggilan hati tapi karena panggilan kebutuhan gitu ya. Tapi dalam menjalankan pekerjaan itu saya belajar untuk mencintai pekerjaan saya karena hasil dari pekerjaan saya itu memberikan kebahagiaan bagi keluarga saya. Nah, jadi kebahagiaan itulah yang akhirnya dijadikan sebagai fokusnya dibandingkan dengan pekerjaannya itu sendiri gitu ya. Nah, menariknya di sana beli kontradiktifnya. Mencintai apa yang kita lakukan. Betul. Meskipun kita tidak menyenangi. Iya, itu tadi seperti saya katakan tadi, yang jadi tantangan adalah kalau kita mau bersahabat dengan perlawanan hati. Itu ganjarannya Bersahabat dengan perlawanan hati. iya, itu ganjarannya itu adalah pasti sakit gitu. Tapi kalau kita mau belajar untuk bersahabat dengan pertemanan hati, maka nanti ganjarannya sehat gitu. Nah, jadi terlepas daripada apapun daripada permasalahan hidup yang kita alami gitu. Jadi kalau kita mengutip daripada sebuah cerita klasik yang gampang aja, di dalam hidup di dunia ini kita selalu pasti akan terkena yang namanya panah pertama itu. Jadi panah pertama itu akan kena, ya mau nggak mau semua orang pasti akan sakit. Nah, panah ini direpresentasikan sebagai ibaratnya tantangan dalam hidup. Apakah dalam keuangan, apakah dalam hubungan, apakah dalam kesehatan, apakah dalam kesejahteraan, apapun juga gitu. Tapi sebenarnya yang mematikan itu selalu panah kedua gitu. Panah kedua itu adalah bagaimana kita merespon kejadian tersebut. Panah si pertama tadi gitu. Nah, ketika kita tidak punya respon yang baik atau menjadi reaktif terhadap panah pertama, nah makanya pada saat itu akhirnya kita mengambil satu langkah-langkah yang salah gitu. Makanya kenapa banyak orang yang hidup dengan penuh penyalahan terhadap orang lain, pembenaran terhadap diri sendiri, tapi terakhirnya yang komplain ya dia juga gitu. Nah, tapi di sisi lain ketika kita bilang iya ya hidup tuh memang begitu banyak tantangan. Kadang-kadang nggak semua yang kita mau juga kadang-kadang kita bisa ini. Tapi ketika kita mau belajar untuk merespon situasi itu dengan memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, nah pada saat itu akhirnya kita bilang oh not bad juga ya nggak apa-apa gitu. Nah, itulah konsep daripada ilmu yang namanya kita bilang bagaimana kita menghandle si panah kedua itu tadi gitu. Jadi panah pertama adalah saya dilahirkan dengan mungkin orang tua atau ibu saya mungkin yang tidak kaya raya. Saya mungkin dilahirkan dengan keterbatasan yang mungkin tidak punya apa-apa gitu. Tapi panah pertama tidak bisa mematikan saya. Ya, panah pertama memang memberikan situasi kepada saya. Tapi ketika ada panah kedua itu gitu, ketika saya bilang saya marah-marah dan kesal dengan situasi itu, ya akhirnya makanya saya nanti bisa mati gitu dengan panah kedua. Tapi ketika saya bilang, mungkin dengan keterbatasan yang saya miliki, justru akhirnya saya mendapatkan yang namanya kedisiplinan, yang mendapatkan yang namanya keramah tamahan, yang mendapatkan yang namanya kita bisa menghargai orang lain karena kita memiliki keterbatasan itu gitu. Jadi saya pikir hidup itu pada dasarnya sebenarnya sempurna tergantung bagaimana cara pandang kita. Makanya kenapa ada istilah yang orang mengatakan Anda ingin merubah hidup Anda tidak akan pernah berubah. Anda ingin merubah dunia tidak akan pernah berubah. Tapi ketika kita bersedia merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika itu juga dunia dan hidup kita berubah. Nah, jadi cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita itulah yang dimaksud dengan namanya merespon si panah kedua tadi gitu. Wow, luar biasa, Ble. Berarti kita bukan sesuatu yang kita sukai, tetapi segala sesuatu yang kita cintai. Karena kalau kita berlawanan dengan hati, artinya tidak ada cinta, maka kesakitan yang akan kita dapatkan. Betul. Iya. Kalau kita bersahabat dengan hati, meskipun sesuatu itu tidak kita sukai, akan menjadikan sesuatu itu berarti. Betul, betul. Betul, Bli ya? Betul sekali. Luar biasa, Bli adik. Bli, untuk kerja keras, Bli. Kerja keras yang kita lakukan pasti, Bli. Dan semua orang bisa melakukan kerja keras. Tapi konsistensi dalam bekerja keras itu tidak semua orang bisa, Bli.
Nah, Bli dalam binaraga pasti kerja keras dan terbukti konsistensi itu Bli sampai sekarang kita lihat bertahan. Apa Bli rahasianya Bli? Ya itu tadi, sebenarnya konsistensi itu adalah sebuah pemaknaan. Jadi kayak orang bilang, oh kamu disiplin ya gitu. Sebagai contoh misalnya saya tanya, kita semua setiap hari sikat gigi. Kita semua setiap hari mandi. Mandi sehari bisa 2 kali. Sikat gigi sehari bisa 2 kali. Atau bahkan ada yang 3 kali. Kalau saya tanya sama seseorang misalnya, atau saya tanya sama Bli, sikat gigi sehari 2 kali ya Bli? Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bli melakukan hal itu? Oh dari kecil, wah luar biasa. Jadi berpuluh-puluh tahun ya Bli? Iya, luar biasa konsistensinya, tinggi sekali. Bli nggak pernah dapat penghargaan dari Muri gitu sebagai orang yang rajin sikat gigi karena konsisten. Jawabannya adalah saya nggak membutuhkan penghargaan itu. Kenapa? Karena saya lakukan itu dengan senang hati dan itu udah bagian daripada rutinitas saya. Karena kecerdasan saya akan kebersihan tinggi. Jadi saya melakukan itu karena memang adalah sebuah syarat yang harus saya penuhi. Ya saya sikat gigi supaya mulut saya bersih, saya mandi supaya badan saya bersih. Dengan kebersihan itu saya memenuhi syarat untuk bisa menikmati hidup saya karena saya bersih, nggak kotor. Nah jadi saya nggak membutuhkan pujian atau penghargaan atau dianggap sebagai orang yang disiplin. Makanya kenapa saya katakan fondasi daripada sebuah kedisiplinan atau kepatuhan itu adalah pemahaman. Nah makanya kenapa saya katakan tadi, kalau mandi, kalau misalnya sikat gigi, cuci tangan adalah membersihkan badan luar, berarti kalau olahraga dan mengatur pola makan adalah membersihkan badan dalam. Nah jadi apa bedanya dengan kita tadi mandi, kita tidak membutuhkan pujian dari orang karena kita dianggap sebagai seorang yang disiplin. Begitupun juga saya tidak merasa orang-orang harus memberikan pujian kepada saya sebagai orang yang disiplin karena saya rajin pola hidup yang sehat. Jawaban saya adalah saya bukan orang yang disiplin dan saya tidak membutuhkan orang bilang ke saya memberikan pemaknaan sebagai seorang yang disiplin atau konsisten. Tapi saya melakukan ini dengan penuh pemahaman karena saya tidak punya kelaparan akan arti dan makna dalam hal yang saya lakukan. Jadi saya jalanin ini karena memang saya menciptakan kesenangan kepada organ tubuh saya. Kalau saya olahraga, kalau seandainya jantung saya bisa berbicara, dia akan bertepuk tangan dan berterima kasih pada saya. Kalau saya tidak merokok, paru-paru saya bertepuk tangan dan berterima kasih pada saya. Kalau seandainya saya istirahat yang cukup, saya tidak memberikan stres terlalu banyak ke dalam tubuh saya karena mengadopsi ketakutan dan kecemasan, akhirnya ibaratnya pembuluh darah saya bertepuk tangan dan berterima kasih kepada saya. Nah jadi sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi. Tanpa sehat segalanya nggak bisa kita raih gitu loh. Nah jadi kalau seandainya mau dimaknai disiplin atau tidak ya silahkan aja gitu. Tapi yang mendapatkan keuntungan daripada perilaku itu kan saya sendiri. Bli ade luar biasa. Bli, motivasi cocok nih Bli. Hal yang berat kita lakukan dalam hidup adalah, dan semua orang sukses berkata konsistensi, mempertahankan yang namanya konsistensi. Tetapi hari ini saya menemukan analogi yang sangat sederhana, konsistensi dengan analogi sikat gigi. Tanpa saya sadar Bli, kalau saya tidak sikat gigi sehari tidak enak rasanya. Betul. Tetapi konsistensi bisa diambil dari sana. Betul. Ternyata sederhana. Iya. Karena kita manusia sebenarnya kadang-kadang memang ada yang namanya kebutuhan untuk selalu dihargai. Itu tuh besar. Kita tuh sering merasa seperti itu. Ingin dihargai, ingin dihormati. Cuma memang ada satu ironisnya, orang yang terhormat justru yang kadang-kadang butuh penghormatan yang lebih tinggi kadang-kadang ya. Orang yang nggak terhormat malah kadang-kadang nggak butuh dihormati gitu. Tapi orang yang terhormat malah kadang-kadang yang justru malah keinginan untuk dihormati dan dihargai malah lebih besar. Nah jadi ketika kita bilang saya ini berhasil karena saya kerja keras dan konsisten, sebenarnya kalau kita mau mendalami lagi, membuat satu investigasi, kenapa dia bilang kalau dia itu kerja keras? Kenapa orang sukses, orang kaya, orang yang mungkin berhasil menjadi pejabat, atau orang yang menjadi juara dunia, atau mungkin artis yang terkenal, selalu bilang bahwa ini hasil daripada konsistensi saya, hasil dari kerja keras saya? Sebenarnya kalau kita mau investigasi, kenapa dia ngomong gitu? Sebenarnya dia ngomong gitu hanya mau bilang kepada orang bahwa kebutuhan saya akan penghargaan itu kurang. Jadi saya butuh, tolong dong, biar kamu pahami bahwa untuk saya ada di posisi saya ini tuh beratnya bukan main. Dan saya harus melalui itu. Jadi makanya Anda hargain saya. Makanya kenapa saya bilang saya butuh
diakui sebagai orang yang disiplin, diakui sebagai orang yang konsisten, dan tidak semua orang konsisten, cuma saya yang konsisten. Wow. Nah pada saat itulah makanya dia mendapat satu penghargaan tersebut gitu. Nah kebetulan kalau bagi saya nggak butuh itu gitu. Jadi buat saya ya terserah aja gitu. Luar biasa. Nggak masalah. Bli, ini lagi nih. Itu mengenai konsisten. Kita sudah bisa merasakan, bukan melogikakan. Kalau dari pembicaraan Bli Ade. Cuman biasanya Bli, saya juga olahraga nge-gym, tetapi ya tidak seprofesional untuk atlet gym Bli ya. We are